Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya masih di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan. Pertama kita akan membahas tentang definisi sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi keuangan? Jadi sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang memberikan info kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Ya, di sini saya garis bawahi adalah masalah keuangan. Kemudian informasi yang diberikan itu apa saja ya? Jadi informasi yang diberikan adalah dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematik, bisa saran dari sistem pakar atau berupa data komunikasi elektronik. Ya, di sini ada banyak sekali dokumen atau informasi yang diberikan kepada pihak luar. Ya, salah satunya laporan periodik. Contohnya adalah laporan penjualan atau transaksi harian, mingguan, bulanan atau bahkan tahunan. Dan di situ juga tadi disebutkan ada dalam bentuk simulasi matematik. Jadi di situ nggak cuma laporan transaksi saja, tapi juga simulasi matematik yang nantinya bisa berupa ramalan atau prediksi, bisa penjualan atau pembelian beberapa masa ke depan atau beberapa waktu ke depan, bisa setahun ke depan, sebulan ke depan, atau berapa periode yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat sebuah diagram tentang model sistem informasi keuangan. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa sistem informasi keuangan terdiri dari berbagai macam subsistem. Yang pertama di sini ada subsistem informasi akuntansi, kemudian subsistem audit internal, subsistem intelijen keuangan, dan 3 subsistem ini dijadikan sebagai input yang kemudian nanti outputnya bisa berupa subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian atau pemakai. Ya, nanti kita akan coba bahas satu-satu. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah sistem informasi akuntansi. Di sini sistem informasi akuntansi sebenarnya adalah sebagai subsistem dari sistem informasi keuangan. Kemudian di sini sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Dari sistem ini mencatat biasanya transaksi apa saja yang terjadi, misalkan apakah terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian aktornya siapa saja yang terlibat, kemudian kapan kejadian itu terjadi atau transaksi itu terjadi, serta berapa banyak uang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, itu data yang diolah dalam sistem informasi akuntansi. Ya, selanjutnya saya kembali ke diagram karena di slide-nya tidak ada yang membahas tentang subsistem audit internal. Jadi di sini subsistem audit internal biasanya digunakan untuk memeriksa kesesuaian keuangan, biasanya untuk menguji akurasi catatan perusahaan dengan data yang ada di lapangan gitu. Atau mungkin ada lagi audit operasional, dilakukan juga untuk memeriksa efektivitas prosedur dalam menjalankan operasional perusahaan, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat atau belum. Itu salah satu atau beberapa contoh fungsi dari subsistem audit internal. Kemudian ada lagi subsistem intelijen keuangan. Biasanya subsistem ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber modal tambahan atau investasi-investasi terbaik yang bisa dilakukan. Biasanya informasi yang diperoleh terkait dengan masalah ini berasal dari 2 pihak, yaitu dari pemegang saham dan dari masyarakat keuangan. Itu subsistem intelijen keuangan. Baik, selanjutnya kita kembali ke sistem informasi akuntansi, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi keuangan. Dan di dalam sistem informasi akuntansi memiliki subsistem yang lain. Salah satunya adalah subsistem pemrosesan pesanan penjualan. Pada sistem informasi pemrosesan pesanan penjualan, di sini diawali dengan proses pesanan. Jadi pesanan atau pemesanan dilakukan oleh pembeli, dilanjutkan dengan proses pembayaran. Nah, ini proses pembayarannya
prosedurnya harus seperti apa, itu ditangani juga dalam sistem pemesanan penjualan. Misalnya proses pembayarannya harus melalui transfer bank, tunai, atau bisa melalui kartu kredit atau dengan cara yang lainnya. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, dilakukan juga proses verifikasi untuk mengecek ya apakah benar-benar sudah dibayar atau belum transaksinya. Kemudian setelah diverifikasi, kemudian dari pihak penjual akan memberikan konfirmasi kepada pembeli yang menyatakan bahwa pembayaran sudah diterima. Nah, proses konfirmasinya ini pun harus seperti apa? Harus dengan manual atau dengan cara otomatis atau dengan cara yang lainnya. Kemudian setelah proses konfirmasi dan verifikasi, dilanjutkan dengan proses penyiapan pengiriman barang. Nah, dari proses pemesanan sampai proses penyiapan pengiriman barang ini ditangani oleh subsistem yang namanya adalah subsistem pemrosesan pesanan penjualan. Ya, untuk subsistem informasi akuntansi yang berikutnya adalah subsistem pemrosesan persediaan. Subsistem ini menangani proses perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Maksudnya di sini sebenarnya dia menitik beratkan pada proses atau penghitungan stok atau inventory control. Jadi dia menghitung yang keluar berapa, sisa stoknya berapa, dan kapan harus membeli stok lagi. Walaupun pada pemrosesan sistem informasi pemrosesan persediaan ada yang dimulai dari proses packaging design atau desain kemasannya, kemudian dilanjutkan dengan produk pick up dan seterusnya. Tapi pada garis besarnya dia menangani tentang inventory control atau kontrol stok dari produk yang dijual. Di sini juga biasanya memberikan laporan tentang berapa jumlah produk yang sudah dikirim dan berapa produk yang sudah disiapkan tapi belum dikirim. Itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada subsistem buku besar atau general ledger. Bisa dikatakan ini adalah merupakan output utama dari sistem informasi akuntansi. Jadi pada subsistem ini dia mengakomodasi atau mengkonsolidasi atau mungkin bisa dikatakan mengolah data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Bisa dikatakan ini buku besar ya, nanti ada laporan bisa rugi laba atau laba rugi, kemudian ada laporan periodik penjualan bulanan, penjualan tahunan, dan seterusnya ya. Kemudian laporan pengeluaran, laporan pendapatan, yaitu termasuk bagian dari subsistem buku besar atau general ledger dan merupakan produk utama dari sistem informasi akuntansi. Kemudian ada lagi subsistem piutang dagang. Di sini digunakan untuk mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Subsistem ini khusus untuk mencatat piutang atau tagihan atau barang yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Nanti dilaporkan setiap bulannya kepada manajemen kredit, dilihat apakah piutangnya semakin menambah atau semakin berkurang dan kebijakan apa yang dapat diambil oleh manajer kredit untuk menangani hal ini. Apakah jika misalkan terjadi piutang yang menumpuk, mungkin akan dilakukan tidak boleh lagi adanya piutang dulu atau seperti apa, atau harus memberikan surat seperti apa kepada pelanggan yang belum membayarkan kewajibannya. Itu seperti itu. Sehingga piutang dagang ini berkaitan dengan proses kredit ya kepada pelanggan. Ya, berikutnya ada subsistem informasi anggaran. Sebenarnya sistem informasi anggaran adalah bagian dari subsistem manajemen dana yang ada di diagram yang digambar sebelah kanan. Jadi di situ subsistem itu digunakan untuk proses pembuatan anggaran. Sementara pendekatan pembuatan anggaran itu ada dua pendekatan, yaitu ada tiga ya. Pendekatan dari atas ke bawah, di mana di sini dari eksekutif dia akan menentukan jumlah anggaran, kemudian menunjukkan
menekankan jumlah tersebut pada tingkatan yang lebih rendah. Jadi bisa dikatakan bahasa gampangnya itu memberikan uang gelondongan. Ini ada uang segini untuk tahun ini, seberapa banyak segini, silahkan dipakai untuk kebutuhan untuk menjalankan perusahaan. Silahkan dipakai per divisi, kemudian nanti dilaporkan penggunaannya. Jadi jumlah dari berapa anggaran yang harus dipakai dalam satu tahun itu sudah ditentukan dulu oleh eksekutif atau bagian tertinggi dari perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi pendekatan dari bawah ke atas. Jadi proses penganggaran dimulai dari tingkat organisasi terendah. Jadi biasanya masing-masing divisi diminta untuk membuat anggaran. Kemudian anggaran itu diajukan kepada pimpinan, yang kemudian nanti dari pimpinan akan memberikan sejumlah uang atau memilih mana saja sih anggaran-anggaran yang bisa dijalankan jika memang dananya tidak mencukupi untuk mengcover semua anggaran yang diajukan. Jadi nantinya ada proses prioritas, ya. Ada skala prioritas mana yang bisa dianggarkan terlebih dahulu. Kecuali ada dana yang mungkin yang banyak sehingga semua anggaran yang diajukan dari divisi-divisi yang berada di bawah itu bisa di-cover semuanya. Kemudian di sini ada pendekatan partisipasi. Jadi pihak yang akan menerima dana berpartisipasi dalam menentukan tingkat dananya. Jadi berapa ini mirip sekali dengan proses pendekatan dari bawah ke atas. Selanjutnya subsistem peramalan. Jadi pada subsistem peramalan merupakan output dari sistem informasi keuangan. Jadi subsistem peramalan biasanya mengolah data dari data masa lalu. Semakin banyak data yang diolah atau data masa lalu yang direkam semakin banyak, biasanya akurasi peramalannya semakin tinggi. Jadi di sini fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan proyeksi. Dalam bisnis proyeksi maksudnya rencana kedepannya seperti apa. Atau mungkin bisa juga dia meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data-data dari masa lalu. Kemudian faktanya adalah sebuah peramalan ini memang proyeksi dari masa lalu atau mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dan tidak ada peramalan yang sempurna nantinya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi apa yang terjadi di masa yang akan datang juga. Karena kondisi ekonomi biasanya berbeda, kondisi politik, keamanan juga berbeda-beda, sehingga itu mempengaruhi akurasi dari peramalan tersebut. Kemudian peramalannya ada peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek. Ya, peramalan jangka pendek ya antara 6 bulan sampai 1 tahun lah. Peramalan jangka panjang ya 1 tahun lebih sampai 5 tahun. Ya, kemudian adalah subsistem manajemen dana. Sebenarnya yang sudah dibahas di atas tentang sistem informasi anggaran masuk pada subsistem manajemen dana, karena di sini fungsinya sama, yaitu untuk memastikan bahwa dana yang keluar itu bisa efektif sebenarnya. Jadi dengan resiko yang kecil tapi dengan manfaat sebesar-besarnya. Itu. Jadi di sini sebenarnya intinya adalah pada proses penganggaran dan memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar daripada uang yang keluar melalui biaya. Artinya di sini adalah bagaimana cara menganggarkan atau membuat anggaran yang baik sehingga anggaran itu bisa efektif, tidak ada anggaran yang sia-sia. Jadi di sini subsistem manajemen dana sebenarnya pada intinya pada dasarnya adalah subsistem anggaran, itu seperti itu. Kemudian subsistem pengendalian. Subsistem ini tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam menggunakan secara efektif sumber daya yang tersedia. Jadi memastikan bahwa manajer itu bisa mendapatkan sumber daya yang tersedia dalam sistem informasi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya atau fungsinya adalah agar si manajer itu mampu melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan dengan tepat, ya. Dengan tepat maksudnya tepat, baik tepat secara waktunya maupun tepat secara jumlahnya. Jadi tidak ada kendala sama sekali
dari manajer dalam memperoleh informasi sehingga dampak keuangan atau evaluasi bisa dilakukan tepat pada waktunya. Ya, kemudian di sini ada auditor. Ini merupakan sambungan dari subsistem informasi audit internal ya. Jadi sebenarnya auditor itu ada dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor sendiri adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Biasanya auditor eksternal bekerja untuk kantor akuntansi publik, biasanya kantor pajak ya. Kemudian auditor internal, auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Ya biasanya ya walaupun eksternal atau internal, biasanya tugas dari auditor adalah untuk memastikan bahwa catatan akuntansi itu benar adanya. Jika eksternal biasanya berkaitan dengan pajak. Terkadang ada perusahaan-perusahaan yang berniat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka diturunkanlah auditor eksternal dari kantor pajak untuk mengaudit perusahaan apakah benar cash flow-nya atau pendapatannya itu sesuai dengan yang dilaporkan. Itu dari auditor eksternal. Kemudian dari auditor internal juga untuk memastikan bahwa penggunaan uang itu sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Jangan-jangan yang dilaporkan sekian, ternyata yang dipakai sekian, ada uang yang disalahgunakan. Itu fungsi dari auditor internal atau eksternal. Jadi semuanya adalah untuk mengaudit atau mencari penyalahgunaan dana yang ada di dalam perusahaan. Itu auditor untuk bagian keuangan. Ya, kemudian kriteria seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang auditor ya, baik auditor internal dan eksternal sebenarnya. Yang pertama yang perlu diketahui adalah sifat pekerjaannya atau tuntutannya, yaitu seorang auditor harus objektif, artinya dia mengatakan yang benar ya dikatakan yang benar, salah ya dikatakan salah. Kemudian dia juga independen, artinya tidak memihak pada salah satu pihak tentunya. Jadi dia harus bekerja dengan cara yang profesional, benar-benar profesional, mengatakan yang salah ya salah, yang baik, yang benar ya benar, dan melaporkan semua temuan yang dia dapatkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemudian pengetahuan dan keahliannya itu seperti apa ya, harus sesuai dengan bagian yang diaudit. Misalnya auditor keuangan ya harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, minimal seperti itu. Kemudian kemampuan khusus ya tentunya nanti didapatkan dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang berkaitan dengan proses audit. Kemudian pengalaman ya, biasanya semakin banyak pengalaman seorang auditor, nanti dia pekerjaannya semakin cepat dan semakin baik, seharusnya seperti itu. Itu auditor. Ya, mungkin cukup untuk video pertemuan 5 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya.